warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana bi ni'matil Islam wal iman, thumma ja'alana min afdhalil ummat fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا الرزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جميع العلماء العاملين والمشايخ وأساتذة كلهم إن شاء الله أنتم كل من أهل الخير، من أهل الجنة ومن أهل الصالحين، خصوصا إطراد الرسول. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, terlebih khusus daripada Itradur Rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Ada guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, akhina fillah Sayyid Al-Habib Tahir bin Husain Al-Mutahhar, begitu juga Al-Habib Faruq Al-Attas, Al-Habib Umar Al-Hadi, Al-Habib Muhammad Nawfal bin Syabu Bakar bin Salim, akhina fillah wal akhina fillah Al-Habib Uthman Al-Attas wa kullum min al-habaib. Juga kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajengan, para habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari RT, RW, lurah, aparatur keamanan, sipil dan non sipilnya, terlebih khusus kepengurusan daripada Desa Sidamulia yang alhamdulillah memfasilitasi tempatnya pada ini malam, serta panitia penyelenggara acara Tablighul Akbar di dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya Syahrul Muharram, ada Syahrul Mubarak, dengan kemuliaan Sayyidul Mustafa, ukulum salawat, insyaallah tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Sayyidul Mustafa, tidaklah Allah cabut nyawa kita kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat. Begitupun Allah yang maha memberikan nikmat,
terkhususnya kepada kita semua, yang mana nikmat tersebut kita dapatkan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat tersebut Allah berikan kepada kita pada ini malam. Allah berikan nikmat sehat walafiat, sehingga pada ini malam kita hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian hadir pada ini malam, kalian duduk pada ini tempat, yang ngundang bukan saya. Kalian hadir pada ini malam bukan dikarenakan saya, bukan karena ada habibnya, bukan karena ada ustadznya, bukan karena ada kiainya. Kalian hadir pada ini malam bukan atas undangan para panitia, tapi kalian hadir pada ini malam dikarenakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falyafaqihhu fid-din. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pada ini malam, tak kerasa saudara, sudahlah kita berkumpul pada saat ini pada tahun 1445 Hijriah. Ini malam adalah peringatan malam tahun baru Islam. Walaupun sejatinya sekarang bukan lagi bulan Muharram, sekarang sudah ada di bulan Safar, saudara. Tapi tak masalah. Untuk menambahkan sedikit keberkahan pada ini malam, alangkah baiknya kita membahas dan membawa tentang Syahrul Muharram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ikhwan rahimakumullah, kalau kita bahas yang namanya bulan Muharram, kita membahas yang namanya tahun Hijriyah. Kalau kita bahas yang namanya tahun Hijriyah, kita membahas yang namanya kalender Hijriyah. Kalau kita bahas kalender Hijriyah, kita membahas sesuatu yang tidak ada di zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kalender Hijriyah itu tidak ada di zamannya baginda Nabi. Tahun Hijriyah pun tidak ada di zamannya baginda Nabi. 1445 tidak ada di zaman Nabi. 2023 tidak ada di zaman Nabi. Kok bisa tahu Habib? Ayo sama-sama kita kupas dalam-dalam, kita bahas dalam-dalam, kita ambil daripada kitab tarikh, yang mana kitab tarikh itu adalah karangan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Kita buka juga kitab Syiarul Alam An-Nubala, yang mana kitab tersebut karangan daripada Al-Imam Syiarul Alam An-Nubala, karangan Al-Imam Al-Zahabi, yang mana dalam kedua kitab tersebut menerangkan bahwasannya zamannya baginda Nabi tidak mengenal yang namanya tahun Hijriyah, tidak mengenal juga yang namanya kalender Hijriyah. Zaman Nabi kalender itu namanya kalender Qamariyah, tidak ada kalender Hijriyah. Dulu tidak ada yang namanya Muharram. Di zaman Nabi Muharram itu disebut dengan Safarul Ula. Maka ada yang namanya Safarul Ula, Safarul Tsani, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Jadi saudara, di zaman Nabi itu tidak ada yang namanya Muharram. Terus ada yang bilang sama saya, Beb, kalau Muharram tidak ada di zaman Nabi, berarti peringatan seperti ini pun bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi. Oh, jangan begitu saudara. Kalau seluruh bahas mentang-mentang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, yang Nabi tidak lakukan itu bid'ah, berarti kalau kata Sundanya apa? Banget sia oge bid'ah da banget sia mah eueuh di zaman Nabi. Betul. Lu jangan sembarang apa-apa bid'ah, apa-apa sesat, apa-apa tidak ada di zaman Nabi. Lah kalau begitu ya muka seperti saya pun nggak ada di zaman Nabi, saudara. Betul. Jangan pun muka saya, muka kalian aja nggak ada di zaman Nabi. Terus kalau muka kita nggak ada zaman Nabi, muka kita bid'ah begitu. Muka kita sesat. Muka kita masuk neraka. Dia nggak seperti itu, besti bahasanya. Makanya jangan apa-apa dimasukkan ke bid'ah. Dulu tidak ada Muharram. Dulu tidak ada yang namanya tahun baru Islam. Dulu tidak ada yang namanya kalender Hijriyah. Di zaman Nabi, kalender disebut dengan kalender Qamariyah. Di zaman Nabi, tahun itu disebut dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Maksudnya bagaimana Habib? Nah, saya kasih gambaran kepada kalian. Saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Nabi itu dilahirkan pada tanggalnya tanggal 2
harinya hari, bulannya bulan, tahunnya tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Li'annahu malikul Habasyah ja'ilal Makkah li khatmil Ka'bah. Karena di saat itu ada seorang raja, rajanya Raja Abraha. Dia punya kerajaan, dia punya pasukan yang kuat. Dia melihat di Mekah ada bangunan Ka'bah, yang mana dengan bangunan tersebut menjadikan perputaran ekonomi untuk Mekah. Sehingga ini menjadikan kekhawatiran untuk Abraha. Maka dia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah, dan dia buat Ka'bah yang baru yang ada di Habasyah. Maka dengan itu dia putuskan pasukan yang banyak. Dia mau menghancurkan Ka'bah. Baru sampai depan gerbang Mekah, Allah hancurkan, binasakan pasukan tersebut. Sebagaimana yang diabadikan dalam suratul Fil, banyak gajah yang mati. Makanya itu tahun disebut dengan tahun gajah. Dulu ada yang namanya Sanatul Amri, tahunnya tahun perintah. Kenapa dinamakan tahun perintah? Karena memang pada tahun tersebut kita punya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik. Di tahun tersebut juga di zaman Nabi ada penyebutan Sanatul Zilzal, tahun penuh dengan guncangan. Kenapa dinamakan tahun guncangan? Karena memang pada tahun tersebut banyak umat Islam yang mendapatkan ujian dari Allah, dari kelaparannya, kekeringannya, penyakit menularnya. Bahkan pada itu tahun ada yang namanya penyakit taun, saudara, sehingga banyak yang meninggal, banyak kesusahannya, kekeringan, kelaparannya. Makanya itu tahun disebut dengan Sanatul Zilzal, tahun penuh dengan ujian, tahun penuh dengan guncangan. Sehingga saudara, ini menjadikan penyebutan yang lazim ketika terjadinya sesuatu kejadian di sebuah tahun. Makanya itu tahun disebut dengan kejadian yang terjadi pada tahun tersebut. Sehingga pada zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika Rasul wafat, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh Sayyidina Umar, yang mana beliau saat itu mendapatkan gelar Amirul Mu'minin, yang mana saat itu Amirul Mu'minin atau Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengirimkan satu lembar surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Abu Musa di saat itu beliau menjabat sebagai gubernur Basrah, gubernur di suatu tempat. Dikirimkan surat, maka ketika surat itu sampai, Abu Musa mengatakan, innahu ya'ti amirul mu'minina kitaban maktubun fihi Sya'ban wala na'rifu syai'an wala na'malu ahadan ma Sya'banul ula au Sya'banul madi au Sya'banul an au Sya'banul istiqbal au mustaqbal. Telah sampai kepada kami selembar surat dari Amirul Mukminin, dan di dalam surat tersebut, kata Abu Musa, beliau mengatakan maktubun fihi, tertulis pada itu surat Sya'ban, nama bulan yaitu bulan Sya'ban. Wala na'rifu syai'an, kami tidak tahu, di antara kami tidak ada pun yang tahu dengan makna yang dimaksud dengan Sya'ban tersebut. Wala na'malu ahadan, dan kami tidak berbuat apapun dengan makna daripada bulan Sya'ban tersebut. Ma Sya'banul ula, yang dimaksudkan dalam surat ini Sya'banul ula, Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'banul istiqbal atau tahun depan, atau Sya'ban yang akan terjadi di tahun depan. Sehingga ini menjadikan permasalahan untuk umat Islam. Kenapa? Karena beda, saudara. Dulu di zamannya Nabi, di zaman para sahabat dengan zaman sekarang itu tidak sama. Kenapa sekelas Abu Musa tidak mengetahui makna Sya'ban yang dimaksudkan oleh Amirul Mukminin? Karena gampangnya begini, saudara. Di zaman dulu, jangan dulu di zaman dulu, di zaman ibu punya ibu waktu masih kecil, Bu. Zamannya orang tua kalian masih kecil. Ini kira-kira yang namanya HP itu ada apa enggak? Kalau kita nih, kadang dulu saya pernah ngalamin tuh zaman yang namanya wartel. Tahu wartel? Warung telepon. Tuh kalau kita mau nelpon kakek, mau nelpon nenek tuh biasa pakai wartel dulu. Bayar pakai uang koin. Mungkin wartel sekarang udah nggak ada, betul? Udah nggak ada. Itu paling modernnya di zaman dulu, Bu.
Paling susahnya kalau mau ngabarin keluarga yang jauh itu pakai surat, betul. Ada yang namanya perangko, ada kop surat. Kita datang ke kantor pos, ngirim surat untuk keluarga kita. Contoh, ibu punya keluarga di Bandung, ngirim dari Cilacap ke Bandung, ngirim hari Senin. Kira-kira nyampenya hari Senin atau beda hari? Bisa nyampe Senin lagi minggu depan, betul. Itu zamannya kita dulu waktu masih kecil, ada motor, ada mobil, kendaraan itu udah ada di zaman tersebut. Lalu bagaimana di zamannya para sahabat? Bagaimana di zaman Nabi? Mau ngirim surat pakai unta, pakai keledai, kadang ada yang paling cepatnya pakai burung merpati, saudara. Ngirim surat itu bisa berbulan-bulan namanya, bisa berminggu-minggu lamanya, bisa bertahun-tahun lamanya, itu baru sampai surat tersebut kepada suatu tempat. Makanya ini menjadikan polemik bagi masyarakat muslim saat itu. Maka apa kata Sayyidina Umar? Du'ul linnas syai'an ya'rifuna. Taruh pada sebuah surat penempatan ataupun penanggalan ataupun permulaan tahun untuk umat Islam. Maka ada yang menyarankan permulaan tahun dimulai ketika Nabi wafat, ada yang menyarankan dimulai ketika Nabi lahir, ada yang menyarankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berdiri dan menyarankan permulaan, penempatan, perawalan tahun untuk umat Islam itu dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari kota berhala menuju kota cahaya. Makanya kenapa tahun umat Islam disebut dengan tahun Hijriyah? Karena tidak terlepas dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham apa enggak? Lanjut. Masih semangat? Saudara, kalau kita bahas yang namanya tahun umat Islam, tidak bisa tidak kita bahas yang namanya hijrahnya baginda Nabi. Karena tahun umat Islam tidak terlepas dari hijrahnya baginda Nabi. Dan ketika kita membahas tentang hijrahnya baginda Nabi, kita membahas tentang sesuatu kejadian yang agung, sesuatu kejadian yang besar, sesuatu puncak perjuangan Nabi sebelum masuk ke dalam periode Madinah. Jadi Islam itu ada dua periode, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Begitupun Al-Quran, saudara. Al-Quran itu ada yang diturunkan di Mekah, betul? Ada yang diturunkan di Madinah, betul? Tidak ada Al-Quran yang diturunkan di Az-Zaitun, saudara. Jadi Al-Quran cuma dua tempat. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Islam pun ada dua periode. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Dan ketika kita berbicara tentang perjuangan baginda Nabi, ini adalah perjuangan yang besar. Ini adalah perjuangan yang agung, yang mana tidak ada perjuangan yang lebih besar ketimbang perjuangan Nabi dalam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau bicara perjuangan, saudara, perjuangan di zaman sekarang itu gampang, tidak seperti di zaman baginda Nabi. Ini Habib Thohir datang ke sini, dakwah di tempat ini namanya perjuangan. Salawatan di sini, ini namanya perjuangan. Dan perjuangan di sini enak. Kita disambut dengan jabat tangannya, disambut dengan makanan, dengan minumannya. Sedangkan Nabi dalam mensyiarkan agama Allah itu perjuangan yang pedih, perjuangan yang pahit, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ayat sangat luar biasa, singkat, jelas, padat, ringkas. Bagaimana Allah menceritakan kepada kita bagaimana jatuh bangunnya Nabi dalam mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dalam menyampaikan agama Allah itu menghadapi makar, sudah. Makarnya dari siapa? Tidak lain tidak bukan alladzina kafaru, orang-orang kafir Quraisy yang mencoba untuk memberhentikan dakwahnya baginda Nabi. Dan apa saudara yang terjadi?
bagaimana Nabi menghadapi makar tersebut, dan bagaimana orang-orang kafir Quraisy memberhentikan dakwahnya baginda Nabi. Yang pertama, subhanallah, ketika Nabi berada dimanapun, orang-orang ketemu sama Nabi. Ketika Nabi di mana, ketika bertemu dengan Nabi, maka orang-orang kafir Quraisy akan selalu mencaci maki dan menghina baginda Nabi. Bahkan saudara, istrinya Abu Lahab, seorang perempuan yang hina, itu setiap hari, setiap pagi selalu menyempatkan diri datang ke rumah Nabi. Untuk apa? Diketok pintu rumah Nabi. Ketika Nabi buka pintu tersebut, maka dengan mulutnya yang hina, istrinya Abu Lahab menghina baginda Nabi, mencaci maki baginda Nabi, mengintimidasi baginda Nabi. Tujuannya agar apa? Tidak lain tidak bukan untuk membungkam dakwahnya baginda Nabi, untuk memberhentikan dakwahnya baginda Nabi. Nggak usah dulu Nabi dijadikan sebagai contoh, saudara. Ini saya punya teman saat itu beliau dikirim dakwah oleh gurunya untuk dakwah di salah satu tempat di Provinsi Banten, saudara. Di Provinsi Banten, dari sini ke sono jauh banget. Provinsi Banten itu beliau berdakwah dekat dengan satu suku yang terkenal di Indonesia ini. Beliau dakwah 3 tahun, saudara. Dakwah 3 tahun di sana. Ketika beliau dakwah di sana, beliau menyampaikan kepada saya, "Beb, tolong izinkan kepada saya punya guru untuk dipulangkan saja saya. Saya sudah nggak kuat dakwah di sini. Karena setiap hari saya diganggu. Gangguannya bukan hanya secara zahir, tapi gangguan pun secara batin saya terima. Cacian, makian, itu sudah biasa. Tapi dengan hal yang perkara ini, saya tidak kuat dengan gangguan tersebut. Kenapa? Itulah sebagaimana hakikinya, saudara, sebagaimana janjinya seorang syaitan yang bernama Azazel. Beliau tidak akan pernah ridha ketika umatnya Nabi Adam itu beribadah. Maka bagaimanapun caranya untuk diganggu, bagaimanapun caranya untuk dicegah daripada sebuah kebaikan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Adam, begitupun Nabi ketika menyampaikan agama Allah, cacian, hinaan, makian, itu sudah menjadi sarapan tiap harinya baginda Nabi. Tapi alhamdulillah, saudara, walaupun dengan cacian tersebut, walaupun dengan makian tersebut, tidak membuat Nabi gentar, tidak membuat Nabi berhenti dalam menyampaikan agama Allah. Semakin hari Nabi semakin semangat dalam menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nggak mempan dengan cacian, nggak mempan dengan hinaan, naik ke tingkat selanjutnya, sudah. Apa tingkat selanjutnya? Yaitu fitnah yang dilontarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Tujuannya apa? Agar mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Enggak usah dulu di zaman Nabi, saudara. Di zaman sekarang ulama yang difitnah pun banyak, ulama yang diadu domba pun banyak, ustadz yang difitnah pun banyak, kiai yang difitnah pun banyak, majelis yang difitnah pun banyak. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan agar umat menjauhi para ulama, agar umat menjauhi para itratur rasul. Sedangkan dengan jelasnya dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Nah, ini bakal ada lagi penjelasannya, saudara, nanti kita jelaskan. Jadi tujuannya orang memfitnah baginda Nabi adalah agar orang-orang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Tapi tetap, walaupun dengan fitnah tersebut, Nabi tetap semangat dalam menyampaikan agama Allah. Semakin hari fitnah itu tersebar, semakin hari orang banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nggak mempan dengan fitnahan, nggak mempan dengan cacian, naik ke tingkat selanjutnya yang lebih ekstrim, yaitu intimidasi kepada baginda Nabi, persekusi kepada baginda Nabi, yang mana intimidasi tersebut di saat itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena di saat itu Nabi ada di bawah suaka perlindungan pamannya, yaitu Sayyidina Abu Thalib, yang mana Sayyidina Abu Thalib di saat itu beliau menjabat sebagai gubernur kota Basrah. Mana Sayyidina Abu Thalib saat itu beliau menjabat sebagai pemimpin.
pemimpin untuk Bani Hashim, pemimpin untuk Bani Muthalib ataupun Bani Mathalabi, sehingga tidak ada orang yang berani untuk mengganggu dan mencocang-coceng baginda Nabi. Gak ada yang berani menyentuh fisiknya Nabi. Tapi orang kafir Quraisy tidak habis pikir. Walaupun Nabi tidak bisa disentuh, walaupun Nabi tidak bisa diintimidasi, maka orang-orang terdekat Nabi lah yang diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka yang lemah, mereka yang tidak punya kekuatan, mereka yang tidak punya harta, mereka yang tidak punya perlindungan akan diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satu kisahnya saja saudara, kita semua kenal, insya Allah kita semua tahu, dengan seorang sahabat Nabi berkulit hitam, muadzinur Rasul, tukang azannya Nabi dari negeri Habasyah. Siapa namanya? Yaitu Bilal ibn Rabah. Kulitnya hitam saudara, tapi hatinya bersih, menerima iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin yang kita tahu, Bilal ibn Rabah itu disiksa di atas padang pasir dan ditaruh batu di atas badannya, betul? Tapi sebetulnya nggak hanya itu saudara. Sebelum ditaruh batu di atas badannya Bilal, itu ada satu kejadian yang membuat hati kita sedih. Maka dari itu, ayo sama-sama saya ajak kalian, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, ayo sama-sama kita bayangkan bagaimana rasa dan bagaimana perasaan yang diterima oleh Bilal ibn Rabah ketika beliau mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Bilal itu sebelum ditindih ataupun ditaruh batu di atas badannya, pertama-tama tangannya itu diikat dan dipasungkan ke dalam tanah. Begitupun tangan kirinya, sehingga tangan kanan dan tangan kiri membentang kepada sisi yang berbeda. Begitupun kakinya, seberes dari situ badannya dibuka, pakaiannya dibuka. Setelah pakaiannya dibuka, hanya tersisalah pakaian bawah yang menutupi pusara sampai ke bawahnya saudara. Jadi badan dari dada sampai perut itu terbuka. Beres dari situ, maka diancam oleh orang kafir Quraisy untuk keluar dari agama Allah dan kembali beriman kepada Lata wal Uzza. Lata wal Uzza ini adalah nama berhala dari agama leluhur orang-orang kafir Quraisy. Sehingga apa? Bila tidak mau keluar dari agama Allah, maka dicambuk oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan oleh Abu Jahal, diambil sebilah pisau dan kulitnya Bilal itu diseset ataupun dikuliti satu persatu saudara. Jadi kulitnya itu dikuliti satu persatu, dibuang dagingnya sedikit demi sedikit, dibuang dagingnya sedikit demi sedikit, sampailah Bilal itu melemas. Tapi tetap Bilal mengatakan apa? Allahu Ahad. Ahad yang keluar dari mulutnya Bilal, karena Bilal lebih cinta menghadapi kematian dalam keimanan daripada harus hidup di dalam kekafiran. Itulah Bilal ibn Rabah. Baru setelah itu ditindih dengan batu, yang mana batu tersebut baru bisa diangkat oleh 10 orang, baru ditindih oleh batu saudara, disiksa dan disakiti. Kenapa? Hanya karena mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun temannya Bilal yang bernama Khabab ibn Al-Arad. Khabab ibn Al-Arad ini sama seorang hamba sahaya ibu, tidak punya harta, tidak punya perlindungan, tidak ada orang yang peduli kepadanya karena dia hanya seorang budak. Tugasnya Khabab itu membuat senjata untuk orang-orang kafir Quraisy. Tugasnya Khabab membuat senjata, membuat pedang, membuat tombak, membuat perisai, membuat baju perang, yang mana tombak, pedang dan segala macamnya itu terbuat dari sebilah besi saudara. Sebelum pedang itu jadi, cara membuat pedang di zaman Nabi itu besi bongkahan yang besar itu dipanaskan di bara api. Ketika itu besi sudah memerah, maka akan ditempa dengan palu dan dibentuklah menjadi sebilah pedang. Itu cara buat pedang di zaman Nabi. Kejadiannya Bilal ini, Khabab ini ketahuan beriman kepada Allah. Khabab ketahuan beriman kepada Rasul. Maka oleh Abu Jahal dan kawan-kawan disiksalah Khabab ibn Al-Arad dengan siksaan besi yang dia panaskan 1 hari 1 malam. Besi yang sudah menjadi badannya itu memerah diambil oleh Abu Jahal dan ditempelkan di wajahnya Khabab ibn Al-Arad. Sampailah wajahnya Khabab tidak lagi berbentuk dengan bentuk wajahnya manusia. Bayangnya begini saudara ibu, nggak usah lagi pakai besi bu,
Ibu sore-sore lagi nyetrika, Bu. Lagi nyetrika. Ada telepon masuk, pas mau ngangkat telepon, yang diangkat bukan telepon, setrika yang diangkat. Ketempel tuh sama pipi. Panas apa dingin kira-kira? Panas ya. Itu baru setrikaan, Bu. Lalu bagaimana Khabbab ibn al-Arad yang dia disiksa dengan ditempelkan besi yang panas di wajahnya? Kenapa? Hanya karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Khabbab masih mending, Pak. Temannya Khabbab bernama Suhaib ibn Amr ar-Rubi. Suhaib ini dia tukang bikin emas, tukang bikin perhiasan. Ibu pakai gelang, Bu? Anting, kalung, pakai. Itu kan mungkin ada yang emas, ada yang perak ya, Bu ya. Itu dulu nggak begitu, Bu. Emas itu tidak seperti itu. Saya dulu, Bu, 3 tahun di penggalian emas yang ada di Gunung Liman di Banten sana. Saya bisnis dengan orang-orang sana, dengan orang-orang pribumi sana. Itu penggalian emas. Emas itu kalau digali, itu bentuknya bongkahan, Ibu. Bongkahannya bukan batangan seperti zaman sekarang. Ada yang 1 gram, ada yang 2 sekilo dan segala macamnya. Emas itu pertama kali di dalam tanah, itu bentuknya bongkahan. Anggaplah seperti batu, teksturnya agak berpasir, Ibu. Dan itu emas, bukan murni emas. Misalkan ditemukan 10 kilo, nggak murni semua emas 10 kilo. Ada peraknya juga dalam kandungan tersebut, sehingga harus diekstrak. Dan sampailah nanti itu emas berbentuk kerikil kecil, Ibu. Dari bongkahan bentuknya sampai ke kerikil. Untuk membuat perhiasan, emas tersebut dilaburkan ataupun dipanaskan dalam bara api. Apa kalau bahasa Jawanya? Apa kalau bahasa Sunda itu nges ngagoyak, nges apa? Melekbak itu. Kalau air dipanasin udah mendidih itu apa, Bu? Nah, itulah pokoknya bahasanya ya. Sampailah itu emas sudah mendidih, sampai dia sudah mendidih, barulah dibentuk dan dibuatlah perhiasan yang kita pakai di zaman sekarang. Itu pun prosesnya masih panjang, nggak bisa langsung dipakai. Harus disepuh dulu, dirapihkan dulu, dibersihkan dulu. Nah, sampai singkat cerita, ini Suhaib ini lagi manasin perak, dicampur dengan sebagian emas. Itu perak sudah mendidih, Ibu. Sudah mendidih. Suhaib ketahuan beriman sama Allah. Maka Abu Jahal membuka mata lebar-lebar. Matanya Suhaib dibuka lebar-lebar. Dan itu mata disiramkan oleh timah dan oleh besi, oleh perak yang panas tadi. Itu mata disiramkan oleh perak bercampur emas sampai matanya sudah membusuk dan memutuskan urat sarafnya, membuat juga terputusnya urat pita suara, dibuat buta, dibuat gila, dibuat bisu Suhaib ibn Amr ar-Rumi. Kenapa? Hanya karena beriman kepada Allah dan Rasul. Gak sampai di situ. Ada lagi kisah yang sangat terkenal, kisah yang sangat fenomenal. Satu keluarga beriman sama Allah, anaknya beriman, bapaknya beriman, ibunya beriman. Siapa dia? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa an walidayhi. Ammar bin Yasir ini masih pemuda, Pak. Masih kecil umurnya. Belumlah 30 tahun saat itu. Ibunya Sumayyah, bapaknya bernama Yasir. Yang pertama kali ketahuan beriman adalah anaknya, yaitu Ammar bin Yasir. Ammar disiksa dengan siksaan Bilal ibn Rabah, dicambuk dan dikuliti kulitnya, tapi tetap mempertahankan keimanan kepada Allah. Maka dari situ, saudara, dicari kelemahan Ammar. Oh, orang kafir Quraisy ini tahu Ammar ini sangat berbakti kepada ibunya. Ammar ini sangat beriman, sangat bertakwa, sangat sayang kepada ibunya. Maka apa yang terjadi? Sumayyah, ibunya Ammar, seorang perempuan tua renta, jalan pun sudah dipopong, saudara, umurnya sudah 50 tahun ke atas, diseret oleh orang-orang kafir Quraisy, diambil disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ditendang kepalanya Sumayyah sampai Sumayyah mengeluarkan darah dari matanya, saudara. Dan itu disiksa di hadapan mata anaknya, yaitu Ammar. Maka hati anak siapa yang tidak bersedih ketika melihat orang tua, terlebih ibu yang dicinta, disiksa di hadapan matanya? Maka jujur, di saat itu imannya Ammar melemah. Imannya Ammar sudah hampir keluar dari agama Allah. Tapi Sumayyah mengatakan dengan lantangnya, wahai Ammar, demi Allah,
Aku ridho kalau aku harus mati saat ini karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi demi Allah, aku tidak ridho kalau engkau harus keluar dari agama Allah dan Rasulnya. Pertahankan keimananmu, kuatlah dengan dirimu. Engkau masih muda, pertahankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka di saat itu saudara, imannya Ammar kembali naik, imannya Ammar kembali kuat. Tapi dalam hal itu ada konsekuensi yang harus diterima oleh Ammar. Apa yang diterima? Sumayyah, ibunya Ammar, ketika memberikan semangat keimanan kepada anaknya, disaksikan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Abu Jahal mengatakan, ini perempuan sudah tua, sudah lemah, masih bisa dia beriman, memberikan semangat keimanan kepada anaknya. Maka apa yang terjadi ibu? Maaf, untuk kaum perempuan maaf. Sumayyah, kakinya dilebarkan, saudara. Kakinya dilebarkan. Diambil satu tombak oleh Abu Jahal. Tombak itu kayu yang dia punya, tujung yang lancip. Maaf. Itu tombak ditusukkan kepada Sumayyah dari depan kemaluan tembus ke pinggang belakangnya, saudara. Meninggal di tempat itu Sumayyah. Untuk gambaran gampangnya begini, Ibu. Dulu saya pernah lihat di berita itu di TV, di televisi nasional. Saya lihat berita seorang perempuan yang diperkosa oleh 8 orang laki-laki. Seberes diperkosa, langsung dibunuh. Bagaimana cara dibunuhnya? Dimasukkan pacul ke dalam dirinya. Tahu pacul, Ibu? Pacul itu kan ada yang kayunya, ada yang besinya. Itu pacul yang kayunya dimasukkan dari kelaminnya. Setelah itu yang besi didorong perlahan sampailah itu kayu ada di dalam dadanya itu perempuan, saudara. Itu baru pacul, itu baru kayu. Lalu bagaimana Sumayyah yang dimasukkan besi ke dalam dirinya? Kenapa? Hanya karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampailah Sumayyah itu meninggal. Maka yang pertama kali syahid, mati dalam membela agama Allah, bukan laki-laki. Mati dalam mempertahankan keimanan, bukan yang kuat, tapi seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah yang pertama kali syahid membela agama Allah, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya perjuangan tidak ada yang mudah, saudara. Begitupun dulu para pahlawan yang mereka semua berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Ada yang kukunya dicabutin satu persatu, ada yang mereka disetrum, ada yang mereka dibakar kulitnya hidup-hidup. Kenapa? Hanya karena mempertahankan kemerdekaan untuk bangsa Republik Indonesia. Begitupun para ulama yang mereka mempertahankan perjuangan untuk Indonesia. Maka perjuangan tidak ada yang mudah, sudah. Perjuangan tidak ada yang mudah. Maka saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Dulu para sahabat Nabi, mereka mempertahankan keimanan kepada Allah itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Mau ibadah gampang apa susah? Mau sholat gampang apa susah? Kalau umat Islam zaman sekarang mau ibadah gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang semangat gampang apa susah? Gampang. Yakin? Kalau gampang, ibadah itu kalau gampang harusnya subuh tuh rame di masjid. Itu gampang. Kalau gampang, ini kalau gampang. Kalau gampang, sodakoh itu gampang. Nyatanya umat zaman sekarang kalau mau sodakoh mikir-mikir, saudara. Di kantong ada duit 105.000, yang disedekahin berapa? 5.000. Kenapa nggak cepet? Katanya ibadah itu gampang. Kalau ibadah itu gampang, harusnya puasa juga gampang. Ini banyak umat Islam zaman sekarang kalau lagi bulan Ramadan puasanya cuma 3 hari, saudara. Hari pertama, pertengahan, sama besok mau lebaran, baru dia puasa. Sisanya gimana? Sisanya dia puasa di warung nasi padang. Kalau ibadah itu gampang, haji sama umroh juga gampang, betul? Nyatanya sekarang haji umroh gampang apa susah? Gampang apa susah? Kenapa? Bayar. Bayar ya? Siapa yang bilang bayar? Umroh itu gratis. Yang bayar itu pesawatnya, perjalanannya. Nah kalau ibadahnya gratis. Ini kira-kira kalau kita jalan kaki dari sini sampai ke Mekah bisa apa enggak? Mau apa enggak? Yakin?
Kan gampang, sebenarnya bisa mau bisa, cuman maunya itu yang enggak, saudara. Nah, jadi kalau ibadah itu gampang, semuanya gampang. Tapi ternyata ibadah itu susah, maksiat itu betul atau tidak? Zina gampang apa enggak? Gampang ya? Kok tahu bisa gampang? Udah ada aplikasi ya zaman sekarang ya? Apa aplikasinya? Hah? Aplikasi zina apa itu? Micet. Itu aplikasi. Jadi zina sama sekarang dipermudah, sudah. Di aplikasi seperti WA pun udah bisa berzina. Udah bisa masak perempuan sama sekarang. Mabuknya gampang apa enggak? Nggak usah pakai minuman yang mahal-mahal, pakai lem Aibon juga banyak yang mabuk sama sekarang. Betul. Judinya gampang apa susah? Nggak harus pakai kartu sama sekarang. Kalau muji, main apa? Pakai apa? Slot, betul. Nah, di sini yang main slot banyak apa dikit? Banyak ya. Nih saya kasih tahu ya, masyarakat, rakyat, ini khusus buat rakyat Indonesia. Nggak boleh main slot, udah nggak cukup, udah nggak boleh lagi main slot ya. Jangan lagi main slot. Kenapa? Karena sudah diwakilkan oleh wakil rakyat yang main slot lagi rapat. Curiga saya, jangan-jangan dana bansos nggak nyampe ke kita, duitnya didepoin, saudara. Na'udzubillahimin. Intinya zaman sekarang maksiat banyak, yang taat itu sedih. Kenapa? Jawabannya kenapa? Kok bisa umat Islam zaman sekarang itu susah untuk ibadah? Kok bisa umat Islam zaman sekarang itu susah untuk buat dia beriman sama Allah? Kita di sini semua insya Allah KTP-nya Islam, betul. Tapi kalau ditanya kita ini belum Islam, sudah. Sholat kadang kita tinggalkan, puasa kadang kita tidak laksanakan, sedekah zakat tidak kita kerjakan, betul. Jadi Islam kita sama sekarang cuma casing doang. Ini banyak nih laki-laki yang pakai kopiah, pakai sarung, kerjaan tukang mabok tiap hari. Ini banyak laki-laki yang pakai kopiah, pakai sarung, tapi anak perempuan diperkosa sama dia. Na'udzubillahimin. Ingat saya sampaikan, agama Islam tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh agama manapun. Kristen nggak bakal bisa hancurkan agama Islam. Bisa skrip kan dia. Protestan Katolik nggak bakal bisa hancurkan agama Islam. Yahudi tidak bisa menghancurkan agama Islam. Yang bisa menghancurkan agama Islam adalah umat Islamnya itu sendiri. Betul atau tidak? Begitupun negara Indonesia nggak bakal pernah bisa dihancurkan oleh negara manapun. Indonesia tidak pernah bisa dihancurkan oleh negara manapun. Yang bisa menghancurkan negara Indonesia adalah warga Indonesianya itu sendiri. Nah, bagaimana cara menghancurkan agama, saudara? Contoh saya tanya, di sini ada pemancingan apa enggak? Kemarin 17 Agustus ada lomba ngambil ikan enggak? Ada. Itu ngambil ikannya nggak pakai pancingan ya? Nggak pakai saringan kan? Tangan kosong, betul? Kira-kira ngambil ikannya susah apa gampang? Ada cara gampang. Kalau kata Sunda, bedahkan lah China. Keringin dulu kolamnya. Ketika kolamnya sudah kering, ikan akan kelepek-kelepek, maka dengan gampang kita ambil ikannya. Betul? Ibaratnya apa? Kolam itu agama Islam, ikan itu umat Islam, air itu syariat agama Islam. Mau menghancurkan agama Islam, jauhkan umat Islam dari syariatnya, jauhkan umat Islam dari agamanya, maka akan gampang umat Islam itu disesatkan. Betul? Kesesatan sama sekarang banyak, sudah banyak yang sesat sama sekarang banyak. Yang kadang bikin saya heran, udah ada orang sesat yang percaya sama yang sesat pun banyak. Saya heran, saya mondok dari dulu nggak pernah saya menemukan yang khutbah Jumat perempuan, nggak pernah, saudara. Ini zaman sekarang ada khutbah Jumat perempuan. Dari dulu saya belajar, madhab umat Islam cuma 4. Yang pertama madhab Imam Syafi'i, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Hanafi,
Yang keempat Imam Hambali. Gak ada dari dulu madhab Soekarno itu gak ada, saudara. Sekarang ujuk-ujuk ayat madhab anyar, ada madhab yang baru. Ini kan bikin kita semua terpecah akhirnya dengan perkara tersebut. Ada lagi zaman sekarang saya nggak tahu benar apa enggak itu. Sholat Isya 100 rakaat. Nggak kebayang, saudara. Saya nggak kebayang sholat Isya 100 rakaat. Jangan pun 100 rakaat. Taraweh yang 23 rakaat aja udah banyak orang yang jarang tarawehan. Betul atau tidak? Di sini tarawehnya berapa rakaat? 23. Ada yang 11. Ada yang 36. Sholat taraweh itu ada 3, saudara. 20. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36. Ada aneh-aneh, saudara, ini taraweh. Dan ini semuanya sama, nggak jadi masalah. Mau 11 silahkan, mau 23 silahkan. Ini kadang umat Islam kadang suka heran. Oh, kalau taraweh 23 itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tarawehnya 11 Muhammadiyah. Nah, kalau saya kan taraweh 11 rakaat, saudara. Saya di rumah tuh taraweh 11 rakaat. Terus kalau saya taraweh 11 rakaat, saya dibilang Muhammadiyah. Ya enggak begitu. Saya taraweh 11, tapi saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau taraweh 11, mau 23 nggak masalah. Saya taraweh 11 rakaat, tapi satu rakaatnya setengah juz Al-Quran. Jadi 2 rakaat itu 1 juz, saudara. Beres taraweh, insya Allah 2 hari udah khatam Al-Quran. Jadi nggak masalah, mau 11 juga silahkan, tapi jangan 11 rakaat, unggal rakaat, setiap rakaat yang dibaca kul semua. Ini namanya mencari kenyamanan dalam kesengsaraan. Jadi nggak masalah, saudara, mau 11 mau 23 nggak masalah. Ini terkadang 2-3 rakaat aja udah banyak yang jarang sholat taraweh. Bagaimana sholat isyanya 100 rakaat? Ini saya kebayang yang sholat isyanya nih bapak-bapak udah tua, udah kolot, saudara. Udah umur 60 tahun. Ini beres sholat 100 rakaat, beres sholat langsung yasinan, langsung tahlilan di tempat. Ini kan mengada-ada suatu ajaran yang betul-betul tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam syariat, diada-adakan oleh dirinya. Na'udzubillahi min. Jadi intinya yang sesat zaman sekarang udah banyak, yang maksiat zaman sekarang udah banyak. Bahkan ulama pun bisa bermaksiat, saudara. Kiai sama kiai bisa maksiat, ajengan sama ajengan bisa maksiat. Di Bandung itu ada ulama yang ditangkap masuk ke dalam penjara dengan kasus memperkosa 12 santriwatinya. Na'udzubillahi min. Bahkan ada lagi ulama sama ulama saling musuh-musuhan. Jadi kalau di depan nih contoh saya sama beliau ini kan tadi cepaka cepiki ya. Jadi ini menandakan saya sama beliau akrab. Ini contoh. Ternyata di belakang panggung saya sama beliau ini saling jelek-jelekin satu sama lain. Jadi hati-hati, terkadang banyak yang begitu. Ada yang begitu. Ada, sudah. Nggak usah jauh, saya dulu di kampung saya itu begitu ada. Di Bogor itu begitu. Ada satu kiai. Ada lagi satu ustad. Kiai ini yang agak tua umurnya, ustadnya yang masih muda, saudara. Kalau kiai ini baca maulidnya maulid Syariful Anam. Enggak pakai hadroh bid'ah, speaker bid'ah, tidak ada di zaman Nabi, kata dia. Nah kalau si ustadz ini dia baca maulidnya maulid berjanji, pakai hadroh, pakai speaker. Karena perbedaan terjadilah permusuhan antar ustadz tersebut. Sebetulnya bukan karena perbedaan, saudara, karena sejatinya ikhtilaf ma bainal ummatir rahmat. Perbedaan antar umatku itu menjadikan rahmat. Jangan jadi pecah belah, jangan jadi permusuhan. Makanya umat Islam jangan mau dipecah belah, saudara. Hati-hati. Ini umat Islam sama sekarang dipecah belah. Bentar lagi masuk tahun politik, habaib sama ulama pribuminya dipecah belah. Dulu tahun 2019 ulama habaib dipecah belah. Imam besar Habib Rizik dipecah belah dengan Habib Lutfi bin Yahya.
Yang keras dipecah belah dengan yang lembut. Sedangkan maaf yang di bawahnya pun saya di FPI saudara. Saya di Ciamis di kepengurusan front persaudaraan Islam. Habib Novel nih NU BB. Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau dijulukinya dengan tombak Nahdlatul Ulama. Tapi saya dengan beliau akrab bukan main. Nggak ada permusuhan di antara kita. Ini jangan sampai ulama diadu domba, ormas diadu domba hanya dengan apa? Kepentingan politik, saudara. Jangan mau. Sebetulnya ulama diadu domba sama sekarang. Ulama musuh-musuhan dengan ulama yang lain bukan karena perbedaan pendapat, bukan. Tapi karena perbedaan pendapatan. Bedanya apa? Pendapatan. Apa pendapatan itu? Duit ya. Berarti ketahuan imannya bukan sama Allah, imannya bukan sama Nabi, tapi imanuhum fi amplopihim. Iman sama kalau enggak yang kedua, imanuhum fi besakihim. Tahu besek ibu? Imanuhum fi berkatihim. Iman dari makanannya. Terkadang ada yang begitu. Yang kayak begini banyak terkadang di mana-mana. Hati-hati sudah. Bukan berarti duit itu jadi angkar permasalahan, enggak. Enggak usah munafik, toh orang sini enggak ada yang enggak butuh sama duit. Semuanya butuh sama duit. Betul atau tidak? Mau membangun masjid harus pakai semen. Sejak kapan ngebangun masih pakai duit? Semennya beli pakai. Pak, kita punya istri kita harus beli baju pakai. Betul. Anak sekolah, bayaran sekolah kudu pakai duit, semuanya duit. Enggak jadi masalah. Butuh sama duit enggak jadi masalah. Yang jadi masalah imannya sama duit. Kalau duitnya merah, imannya merah. Duitnya biru, imannya biru. Ini yang bisa memecah belah umat. Hati-hati juga nih, saya pesankan terakhir nih. Ini udah lagi udah jam 12 nih. Saya pesankan, Pak, Ibu sekalian, bentar lagi kita masuk tahun politik, betul atau tidak? 2024 ya, pemilihan presiden. Saya nggak bakal ceramah politik, enggak. Cuman saya minta tolong, jangan karena politik bapak sama anak musuh-musuhan. Jangan karena politik tetangga sama tetangga musuh-musuhan. Jangan karena politik majelis sama majelis saling bentur-benturan. Jangan karena politik umat Islam terpecah belah, jangan. Umat Islam harus bersatu, jaga persaudaraan, jaga persatuan, jaga kebinekaan. Jangan sampai mau dipecah belah hanya karena politik, saudara. Setuju atau tidak? Setuju apa enggak? Betul? Enggak, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah daripada yang namanya perpecah belahan. Dijaga daripada kemaksiatan dan kesesatan. Amin ya Rabbal. Lanjut apa jangan? Betul. Sebelum saya lanjut, ikhwan rahimakumullah, ini ada informasi dan juga saya mau minta doanya. Alhamdulillah, sekarang saya punya istri 2. Saya punya istri lagi hamil sekarang. Hamil anak kelima. Beb punya anak berapa, Beb? Kalah Habib Novel sama saya. Saya anak udah mau 5 sekarang. Percaya apa enggak? Enggak. Saya kasih tahu. Anak yang pertama laki-laki umurnya 6 tahun. Yang kedua perempuan umurnya udah mau 5 tahun. Yang ketiga laki-laki umurnya udah 3 tahun. Yang keempat perempuan umurnya 8 bulan. Tiba-tiba istri saya udah 3 bulan lagi kandungannya. Rajin. Banyak anak banyak betul. Sok yang laki-laki saya tanya, mau nggak banyak anak? Mau nggak? Mau? Dia minta sama istrinya. Dua cukup. Pak, kalau istri bapak nggak mau punya banyak anak,
apalagi suka KB ke sono ke sini, berarti kode buat bapak nyari istri yang baru. Nggak bisa banyakin anak, banyakin. Setuju nggak, Pak? Coba nih bapak-bapak di sini mau nggak poligami, Pak? Nah, ada takut semua. Beb, mau nikah lagi nggak, Beb? Mau nikah lagi nggak, Beb? Kita doain Habib Thohir biar nikah lagi. Biar istrinya 4. Beb, anak kasih tahu, Beb. Beb, anak tahu Harimanto ada. Anak kasih tahu, Beb. Rukun pernikahan ada yang pertama mempelai laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga itu wali, yang keempat itu saksi, yang kelima syikhatun nikah ataupun ijab Jadi Beb, rukun menikah itu tidak ada izin dari istri pertama, nggak ada, Beb. Cuma 5. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, soalnya kalau minta izin nggak bakal diizinin, Be. Kalau minta maaf nggak apa-apa, Be. Ini juga ilmu buat laki-laki yang lain, ya. Langsung disorakin. Ini bentar lagi nih Cilacap anti Habib Reza. Jangan lagi ngundang Habib Reza, bahaya. Gara-gara dia salah suami, saya nikah lagi diam-diam. Ibu punya suami mau nikah lagi, boleh apa jangan? Ya? Boleh apa jangan? Jangan bilang jangan. Karena perempuan tidak berhak melarang suaminya untuk menikah lagi. Tapi ada Bu caranya biar suami tidak nikah lagi. Mau tahu nggak? Rantean salafis ya. Mual keluar imam, nggak bakal keluar mual. Ada Bu cara lagi, nasehatin Bu. Ini saya kasih tahu nih, ini kita nyeleweng sedikit. Memang laki-laki itu tidak pernah cukup dengan satu perempuan. Tidak ada laki-laki yang cukup dengan satu perempuan kecuali para nabi, saudara. Nggak ada. Kecuali saya juga. Yang ngomong lagi. Tapi memang faktanya. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah berikan kekhususiaan kepada laki-laki, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kenapa? Karena laki-laki Allah tahu laki-laki tidak cukup dengan satu perempuan. Tapi ada laki-laki yang dia cukup satu perempuan dari hidup sampai matinya. Ada apa enggak? Ada. Aku banget. Ada Bu caranya biar suami nggak nikah lagi, ada. Nasehatin. Kasih nasihat Bu. Jadi Dek, kalau adek punya bapak tukang nikah, nasihatin Dek. Nasihatinnya apa? Seorang suami itu bertanggung jawab atas istri dan anaknya, betul? Istrinya nggak bener, suami pun bakal masuk dalam neraka. Kasih tahu sama bapaknya begini, kasih tahu sama suaminya begini, Pak. Satu istri aja bisa narik bapak ke neraka, apalagi 4. Bukan ditarik lagi, Pak, ditenggelamkan sama saya masuk dalam neraka. Satu istri bisa narik suami ke dalam neraka. Kalau suami nggak becus ngedidik bayangin kalau 4. Jadi kasih tahu, satu aja nggak becus apalagi mau 4. Tapi doain Bu, nih doain lagi. Kita kembali ke topik, doain biar anak-anak saya soleh-solehah, biar sehat walafiat, lancar, lahirannya lancar. Amin ya Rabbal. Terus doain juga, ini informasi sekarang bulan Safar Ibu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berarti kurang lebih 6 bulan lagi. Insya Allah selama 6 bulan lagi di pondok pesantren kami. Jadi Ibu, sebenarnya Habib Reza ini dari Bogor, benar, saya dari Bogor dulu, tapi kalau sekarang saya tinggal di Ciamis Bu, dekat tetanggaan kita ini. Oh, nah saya kasih tahu, saya ceramah di Ciamis itu udah alhamdulillah hampir 2 tahun. Saya hijrah ke Ciamis, nggak punya keluarga, nggak punya kerabat, nggak punya dikenal. Saya hijrah ke Ciamis itu atas perintah saya punya guru. Saya dulu mondok di Rumbat, akhirnya saya diperintahkan untuk ke hijrah ke Ciamis.
Alhamdulillah selama kurang dari 2 tahun, berarti setahun setengah lah lebih. Saya di Ciamis, alhamdulillah saya dipercayakan dan diberikan secara gratis cuma-cuma tanpa pembayaran tanah seluas 1 hektar 2000 meter. Dan sekarang udah pembangunan Bu, dari bulan Ramadan kemarin. Pembangunan pondok pesantren tahfidzul Quran wa hifdzul mutun ribatul ilmi wa da'wah. Jadi nanti di bulan Sya'ban akan dibuka pendaftaran kloter santriawan santriawati angkatan pertama. Hanya dibuka untuk 50 orang masing-masing. Dan keuntungannya untuk daftar itu di angkatan pertama yaitu pendidikannya digratiskan selama 10 tahun. Jadi tidak dipungut biaya sedikit pun. Mau itu daftarnya, mau itu per bulannya, mau itu makanannya, tidak dipungut biaya sedikit pun untuk 100 orang pertama. Terus Bib kalau mau daftar lewat mana? Lewat Instagram saya di SAYYID_SYIHAB Syihab 95, akun ke-8 saya itu. Udah terlalu banyak di banned soalnya. Biar gampangnya bisa langsung hubungi nomor telepon di 082 1121 88922. Itu bukan nomor saya, bukan. Nomor pondok. Soalnya kalau dikasih nomor saya bahaya gitu. Suka ada nomor nyasar. Ngechat ke saya, "Assalamualaikum Beb, saya ikhlas rindu mau jadi istri kedua Habib." Kan bahaya kalau begitu. Ujiannya buat kita emang begitu, Beb. Subhanallah. Ya. Jadi bisa melalui nomor tersebut atau langsung datang. Saya punya rumah di Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis. Untuk lokasi pondoknya di Dusun Babakan RT 1 RW 11 Desa Cipaku, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Jadi arahnya dari alun-alun ngambil arah ke Majalengka. Dari situ masuknya, nanti sebelum Buni Seri Masjid Agung belok kiri 5 menit. Gampangnya kolam renang Sumber Jaya. Di situ ada, belakang 5 menit nyampe pondok pesantren kami. Doain tuh, alhamdulillah kemarin lokasi pondok saya longsor 8 meter. Alhamdulillah. Kalau dapat ujian, acapkan alhamdulillah. Nikmat Bu. Doain biar gampang ngebangunnya, biar gampang segala macam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terus Bu, sebelum kita tutup sama-sama, sebelum saya berhentikan ceramahnya, sebelum kita mahlul qiyam, ayo sama-sama kita baca sholawat lagi. Kita sholawatan sama-sama lagi. Kita baca qasidah lagi. Sambil nanti panitia mengelilingkan kardus atau sorban. Untuk siapa? Untuk ini acara. Ayo kita bantu tentang peringatan acara ini. Mudah-mudahan berapapun yang antum sedekahkan, Allah ganti manfaatnya dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat sama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi Sallu ala Nabi Muhammad. Padang bulan padange Kaya rino rampurane awe awe padang bulan kaya rino Kanggo sepo sore citani kanggo sepo sore tua irung piti
Rafi dan warisan bulan padang kaya rina bulan awe-awe Kali kaki cokot turun sore Kita cerita-cerita sebab tak sore Kurang puas Guru ramalan Orang waras Kita korang Tak ditakon itu yang dulu percakaan Coba kata kon Wis ketularan Oleh jutaan Ayalani Awak-awak Tanding itu Gak menjogetan Orang sadar Ikuti aja Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ba'iyatillahi salatan Da'imatan kita wa bitantillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ba'iyatillahi salatan Da'imatan kita wa bimulkillahi Nabi Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, sebelum ditutup ini saya mendapatkan satu kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya punya kerabat, saya punya saudara, ibundanya meninggal. Maka ayo saya mau ngajak semua jamaah kirimkan kita Ratibul Fatihah. Ini orang Masya Allah, pejuang, orang yang sangat-sangat mementingkan daripada agamanya Allah. Jadi sama-sama kita Ratibul Fatihah sebelum kita mahlul qiyam. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa biniyatil khususan ila khadratir ruha Hajah Siyah binti Haji Salkian wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yajma'uha ma'a sayyidina Fatimah Zahra wa yajma'uha min ahli jannah ويغفر كل ذنوبنا ويستر عيوبنا وبنية أن الله يجعلنا من أهل الجنة وبنية أن الله ينور قلوبنا وبنية أن الله يواسي كل رزقنا بجاه سيدي ولاد أدنان بأسرارهم الفاتحة. الحمد لله. Mudah-mudahan atas apa yang saya sampaikan juga ada manfaat. Ayo sama-sama kita mahlul qiyam. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.